Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Elis Meirin dengan akhir name 37. Hari ini saya bakal bahas tentang kepemimpinan manajemen kinerja atau performance management leadership. Nanti ada beberapa poin-poin penting yang bakal saya jelaskan. Yang pertama itu kita bakal belajar tentang apa itu pelatihan terlebih dahulu. Jadi pelatihan adalah proses kolaboratif dan berkelanjutan di mana manajer itu dapat berinteraksi dengan bawahan langsung serta mengambil peran aktif dalam kinerja mereka. Biasanya itu, manajer itu tugasnya untuk mengarahkan, memotivasi, dan memberikan penghargaan atas prestasi maupun perilaku karyawan yang baik-baik. Selanjutnya, dari pelatihan sendiri itu bisa bersifat harian atau day to day untuk mengamati kinerja, memuji kerja bagus, serta mengoreksi kinerja yang belum memenuhi standar. Jadi seorang pemimpin itu memiliki kewajiban untuk mengawasi bawahannya atau mengawasi karyawannya. Serta jangan lupa untuk memberi apresiasi ketika kinerja mereka bagus dan memberi masukan ataupun memberi koreksi ketika kinerja mereka memang sedikit kurang. Manfaat sendiri pelatihan bagi karyawan itu bisa meningkatkan kejelasan peran tim, terus mendongkrak performa tugas dan membantu perkembangan prospek karir di masa depan karyawan. Ketika ada pelatihan, otomatis karyawan itu bisa menaikkan kemampuannya, bisa menaikkan juga pengetahuannya. Jadi, dalam hal ini pelatihan sangat penting bagi masa depan karyawan. Baik nantinya hanya digunakan di perusahaan tersebut maupun di perusahaan lainnya di masa depan nanti. Selanjutnya ada prinsip, fungsi, dan perilaku dalam pelatihan. Yang pertama itu ada 4 prinsip dalam pelatihan. 1, itu hubungan pelatihan yang baik, saling percaya. Itu tuh sangat penting banget bagi kita semua, mau antar karyawan maupun manajernya. Manajer itu harus bisa mendengarkan dengan penuh empati dan kasih sayang terhadap keluhan-keluhan yang ada di karyawannya, supaya karyawan juga merasa aman, merasa didengarkan, dan merasa nyaman dalam lingkungan kinerjanya. Yang kedua tuh karyawan adalah sumber dan pengaruh perubahan diri mereka sendiri. Yang ketiga, karyawan adalah individu yang utuh dan unik. Jadi itu setiap karyawan itu memiliki identitas di luar pekerjaannya sendiri. Terus yang keempat itu manajer berperan sebagai fasilitator pertumbuhan karyawan, bukan pengendali, tapi fasilitator. Ada beberapa 5 fungsi nyata. Yang pertama itu pelatihan sendiri itu dapat berbentuk pemberian nasihat, memberikan panduan, memberikan dukungan tanpa melakukan micromanaging, menumbuhkan rasa percaya diri, dan mendorong kompetensi karyawan yang lebih besar. Nah, beberapa juga perilaku spesifik nih dalam proses pelatihan. Yang pertama itu dapat menetapkan tujuan pengembangan diri secara bersama. Yang kedua, berkomunikasi secara efektif. Yang ketiga, memotivasi. Yang keempat, mendokumentasikan kinerja. Yang kelima, memberikan umpan balik. Yang keenam, mendiagnosis masalah penurunan kinerja. Dan yang ketujuh atau terakhir yaitu mengembangkan karyawan sendiri. Ada beberapa gaya pelatihan juga. Nah, gaya pelatihan ini bisa dilihat dari 4 jenis. Yang pertama itu ada driver atau pengendali. Driver atau pengendali itu umumnya tegas, terus bisa berbicara cepat, berfokus pada tugas dan fakta, serta dapat memberitahu karyawan secara langsung apa yang harus dilakukan oleh karyawan. Sehingga seorang pengendali itu memang harus memiliki kemampuan dalam mempengaruhi orang lain. Selanjutnya yaitu persuader atau persuasif. Dengan kriteria seperti tegas, terus menggunakan gerakan tubuh dan mencoba menjual atau menjelaskan alasan mengapa suatu hal itu bermanfaat dilakukan. Ketika kita berposisi sebagai seorang yang ahli dalam persuasif, maka kita harus menggunakan atau mengeluarkan jati diri sebagaimana kita itu bisa membujuk orang lain, sehingga orang lain itu tahu juga apa sih seberapa besar manfaat yang bisa kita terima dari apa yang kita lakukan. Terus selanjutnya itu ramah. Seorang manajer atau seorang pimpinan juga harus ramah kepada setiap karyawannya.
setiap karyawan juga memang harus ramah juga kepada karyawan lainnya, mau apalagi kepada atasannya. Lebih subjektif juga kalau secara ramah itu kayak lebih mementingkan perasaan, berbicara dengan penuh pertimbangan, jadi nggak asal ceplos gitu ya. Terus ingin memastikan semua orang juga bahagia, lebih meminimalisir egois. Terus yang terakhir itu adalah analitis. Jadi seorang pimpinan itu juga harus memiliki jiwa analitis yang tinggi, harus memiliki kemampuan berpikir secara logis, sistematis, berfokus pada tujuan dan fakta, serta mengikuti aturan atau prosedur yang berlaku. Misalnya ada buku panduan, biasanya itu di setiap perusahaan itu memiliki buku panduan atau standarisasi tersendiri. Seorang pemimpin harus bisa mencontohkan bahwa pemimpin itu harus analitik, harus berfokus pada tujuan dan faktanya dan secara sistematis kerjanya. Beberapa proses pelatihan mungkin akan saya sebutkan hanya 5. Yang pertama itu menetapkan sasaran pengembangan. Jadi ketika kita ingin melakukan proses pelatihan, maka kita harus menetapkan dulu sasaran. Siapa yang akan dijadikan sasaran kita dalam pelatihan yang akan kita lakukan? Apakah semua karyawan atau hanya karyawan di suatu divisi saja, atau mungkin hanya bagian untuk koordinator setiap divisinya. Yang kedua itu mengidentifikasi aktivitas dan sumber daya. Jadi sebelum kita melakukan atau mengadakan pelatihan, kita juga harus menentukan dulu apa sih kegiatan yang bakal kita lakukan di pelatihan nanti. Misal contohnya monitoring, seminar, rotasi pekerjaan, ataupun yang lainnya sesuai kebutuhan karyawan. Terus selanjutnya itu mengimplementasikan aktivitas. Nah, di sini baru saatnya manajer ataupun bagian lain itu mulai mengimplementasikan aktivitas yang harus dilakukan ketika pelatihan itu. Terus mengamati dan mendokumentasikan. Setelah aktivitasnya sudah mulai, maka seorang pemimpin maupun bagian lain yang bertanggung jawab dalam pelatihan tersebut itu harus mengamati, harus memonitoring, harus mengevaluasi, serta mendokumentasikan sebagai bahan evaluasi kita nantinya. Terus untuk yang kelima itu memberikan umpan balik atau feedback yang bagus, meninjau kemajuan dan merevisi sasaran untuk memulai kembali siklus dari awal. Setiap kegiatan pelatihan kita juga perlu meninjau kembali apakah pelatihan itu tepat sasaran, ataukah sudah sesuai dengan tujuan, apakah sudah sistematis ataukah sudah sesuai standarisasi. Jadi semua itu harus kita analisis. Lalu selanjutnya itu ada pengamatan, dokumentasi, dan evaluasi kinerja. Kenapa sih dokumentasi penting? Jadi itu dokumentasi itu penting untuk mengurangi beban kognitif manajer, meningkatkan rasa percaya serta menjadi bukti pertahanan yang kuat jika terjadi masalah hukum di kemudian hari. Kalau kita nggak punya suatu dokumentasi atau bukti gambar atau bukti fisik gitu ya, saat kita melakukan sesuatu, otomatis ketika suatu saat terjadi masalah dalam hal itu kita tidak punya bukti apapun. Terus yang kedua itu beberapa kriteria dokumentasi kinerja yang baik itu yang pertama harus spesifik, terus meminimalkan penggunaan kata sifat atau keterangan yang ambigu, seimbang antara hal positif dan negatif, berfokus pada pekerjaan, komprehensif, terstandarisasi, serta mendeskripsikan perilaku nyata. Sedangkan kalau feedback sendiri nih, bisa dikata feedback itu efektif ketika feedback itu tepat waktu, terus spesifik, diberikan secara private untuk menghindari rasa malu. Jadi jangan di depan umum. Terus yang keempat tuh fokus pada deskripsi perilaku terlebih dahulu, baru kemudian evaluasi. Jangan langsung ketika kita mengevaluasi seseorang itu langsung kita judge atau langsung kita katakan bahwa kamu salah loh gitu. Jadi kita itu perlu pembukaan atau prolog itu berupa pengetahuan tentang di mana letak salahnya dan bagaimana cara kita untuk menghadapi kesalahan tersebut. Baru nanti kita mengevaluasi kesalahannya di sini seperti itu. Lalu membahas kinerja itu sebagai sebuah kontinum, pola perilaku berkelanjutan, bukan kesalahan terisolisasi. Jadi masih ada kesempatan karyawan ketika melakukan kesalahan untuk perbaiki lagi, tidak stuck di situ gitu. Selanjutnya itu menyampaikan rasa percaya manajer kepada karyawan dan melibatkan partisipasi aktif karyawan untuk memberikan ide perbaikan. Nah, nantinya itu kalau misalnya
kita ingin memberikan feedback, diusahakan dengan di akhirnya itu kita harus meninggalkan kesan positif. Contohnya adalah misal habis memberikan feedback, lalu katakan, saya itu percaya pada kinerja Anda dan saya yakin Anda itu bisa lebih baik dari sekarang. Itu lebih akan memiliki kesan positif dari diri karyawan sendiri sehingga motivasi dia untuk bekerja lebih baik. Mungkin itu untuk beberapa materi yang saya sampaikan hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik, shalala.